Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Himam ini, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan pada seri yang ketiga dari kata mutiara yang ke-36. Akan tetapi biar lebih gamblangnya, maka akan saya coba ulangi dari beberapa bacaan yang ada dari apa yang pernah atau yang telah kami baca. Kalau Anda bisa melihat di kitab saudara, bisa membuka yaitu halaman 103, yaitu di garis kedua, ya, garis kedua dari baris di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajhu tasmiyati ainil basirati, dan adapun alasan, ya, penamaan ainil basirah, alasan atau ya apa bisa dikatakan argumentasi lah. Alasan tentang nama ainul basirah itu, apa yang dimaksudkan dengan ainul basirah atau yang disebut dengan pandangan mata hati. Annal basirota, sesungguhnya mata hati, lama sohat, ketika sehat. Artinya sehat itu bahwa mata hati itu tidak lagi sakit, apalagi buta, tidak, tapi artinya sehat. Waqawiyat, dan kuat. Apa yang namanya basirah? Kalau sudah basirohnya itu sehat dan kuat, infatahat, pasti akan terbuka. Apa ainuha, pandangan basirah? Pandangan mata hati itu akan terbuka. Kalau sudah terbuka karena sehatnya basirah, maka faroat, maka akan melihat apa basirah, mata hati itu akan bisa melihat an-nuro, akan cahaya, muhiton, yang meliputi, wa muttasilan, dan yang bersambung. Jadi cahaya yang meliputi dan cahaya yang bersambung itu akan bisa dilihat oleh pandangan basirah, oleh pandangan mata hati. Bila mana mata hatinya itu sehat dan kuat, dan itu akan terbuka dengan wadah, begitu. Biar dengan basirah, sehingga fasumiyat, maka dinamakan, yaitu pandangan mata yang kuat, yang terbuka, yang bisa melihat secara langsung dari cahaya yang meliput, ya, cahaya yang bersaling bersambungan itu, maka dinamakan basirah. Itu disebut ainal basirati, yaitu pandangan mata hati. Ya, alasannya linfitahiha, karena terbukanya basirah, wa idrogiha, dan menemukannya basirah, ma, sesuatu, khofa, yang samar, ala wairiha, atas selain basirah. Jadi ketika mata hatinya sudah terbuka dan bisa menemukan segala sesuatu yang tidak tampak, ma khofa, ya, maka itu yang disebut dengan ainul basirah. Wahada, dan adapun ini makom,
Makom ainul basiro itu juga disebut makom ainil yakini, makom yaitu ainul yakin. Wa wajhu tasmiyati hakil basiroti, maka adapun alasan penamaan hakil basiro, hakikat mata hati. Tadi disebut dengan ainul basiro ya, pandangan mata hati. Sekarang hakikat tentang mata hati itu kenapa dinamakan seperti itu, Pak? Bahwa annal basirota, sesungguhnya mata hati lamma adrokat, lamma adrokat ketika bisa menemukan apa basiro al-haqq, akan kebenaran, min aslihi, dari asalnya hak. Ketika basiro itu bisa menemukan ya akan kebenaran dari asal usulnya, dari asalnya, dan tidak hanya adrokat bisa menemukan, tetapi juga wawobat, sehingga menjadi hilang apa basiro an-nuril furu'i, dari cahaya yang bercabang, lentera-lentera cahaya ketika sudah hilang melebur binuril usuli, dengan cahaya keasliannya, cahaya asal usulnya, atau cahaya pondasinya, pondasi cahaya, artinya asli cahaya. Itu kalau bisa dileburkan, mata hatinya sudah tidak lagi melihat cahaya furu, cahaya bercabang, artinya lentera-lentera cahaya, titik-titik cahaya itu sudah menyatu atau hilang dari pandangan basiro, menyatu menjadi binuril usul namanya, dengan cahaya daripada asal cahaya. Jadi tidak ada lagi lentera-lentera kecil. Maka sumiat, maka dinamakan mata hati yang sudah bisa menemukan kebenaran asli ya, dan hilangnya cabang-cabang cahaya menyatu dengan cahaya aslinya, maka sumiat, maka dinamakan basiroh. Seperti itu hakul basiroti, menjadi hakikat mata hati. Lama adrokathu, lama adrokathu, ketika adrokathu telah menemukan apa basiro, itu akan nur minal haqi, dari atau berasal dari yang hak, wawabat, dan kemudian sirna apa basiro an syuhudil khalqi, dari menyaksikan makhluk. Ketika basiro itu sudah bisa menemukan cahaya asli dari cahaya, artinya cahaya yang bersumber dari hak, maka kemudian basiro itu akan hilang dari pandangannya terhadap makhluk, sehingga yang muncul itu adalah al-haq. Wada, dan adapun makom ini, makom yang sudah melebur, ya sudah tidak lagi menyaksikan akan dirinya, sudah tidak lagi menyaksikan akan makhluk, maka ini makom disebut wahada. Adapun ini makom itu makomu hakil yakini, disebut sebagai makom hakul yakin. Wasyi'aul basiroti, maka adapun sinar matahari, adapun sinar matahari itu nurul imani, namanya nurul iman. Nurul iman itu dimiliki oleh ahli muraqabati, bagi ahli muraqabah, orang-orang yang muraqabah. Orang muraqabah sudah saya jelaskan, orang yang selalu memelihara hubungannya dengan Allah, tidak ada sedikit pun
setitik pun di dalam qalbiyahnya itu, kecuali hanya nyambung dan selalu ingat pada Allah. Wa ainul basirati, maka adapun ainul basir atau pandangan mata hati, wa adapun ainul basiratu nurul ihsani, cahaya ihsan. Cahaya ihsan itu dimiliki li ahlil musyahadati, bagi orang yang ahli musyahadah. Wa hakul basirati, maka adapun hakikat mata hati, wa adapun hakul basiro itu nurul rusuhi, cahaya yang sudah tertancap kuat di dalam hati. Wa tamkini, dan sudah tamkin. Tamkin itu sudah pas posisinya, sudah tidak bergerak lagi, sudah mapak. Di ahlil mukalamati, bagi orang yang sudah menjadi ahlil mukalamah. Au taqulu, atau engkau bisa katakan syi'aul basirati, maka adapun sinar matahari itu nuru ilmil yakini, cahaya ilmu yakin. Wa ainul basirati, maka adapun pandangan mata hati, wa adapun ainul basiro itu nuru ainil yakini, adalah cahaya yaitu pandangan keyakinan. Wa hakul basirati, maka adapun hakikat mata hati, wa adapun hakul basiro itu nuru hakil yakin, namanya yaitu nurul hakil yakin, atau disebut dengan hakul yakin. Fa ilmul yakini, maka adapun ilmu yakin yang ada pada basironya seseorang, ya, itu li ahli dalili wal burhani, bagi orang yang mendasarkan sesuatunya dengan bukti atau dalil. Wal burhani, dan burhan atau argumentasi, itu ilmu yakin namanya. Sedangkan wa ainul yakini, sedangkan ainul yakin atau pandangan mata atau pandangan keyakinan atau inti atau sumber keyakinan itu di ahlul kasfi, bagi orang yang sudah kasyafa, wal bayani, bagi orang yang sudah secara terperinci kejelasannya, sudah tidak ragu lagi, ya. Itu namanya ainul yakin. Jadi ainul yakin itu dimiliki oleh orang yang sudah mukasyafa. Sedangkan ilmu yakin itu bagi orang yang masih butuh bukti-bukti, masih menjadi miliknya orang-orang yang masih butuh argumentasi dan dalil, ilmu yakin. Wa hakul yakini, dan adapun hakul yakin, hakikat keyakinan itu li ahli syuhudi wal iyani wal ayani wal iyani, itu bagi orang-orang yang syuhud, orang-orang yang sudah syahadah, itu milik bagi orang-orang yang sudah mencapai musyahadah, wal iyani, dan tampak jelas. Misalnya dzalika, adapun perumpamaan hal itu, perumpamannya ilmu yakin, perumpamannya ainul yakin, dan perumpamaannya hakul yakin, ini seperti ini. Kaman, seperti orang. Ini pada tingkatan contoh ilmu yakin. Kaman, seperti orang sami'a, yang mendengar siapa man di Makkah akan kota Mekah. Masalah, satu misal, ada orang mendengar tentang adanya kota Mekah, ya, mendengar atau membacalah, ya, dia tidak melihat kan, cuma mendengar sebagai ilmu, sehingga masuk dalam hati menjadi sebuah keyakinan bahwa Mekah itu ada, bahwa kota Mekah itu ada, berdasarkan bacaan-bacaan yang ia baca atau informasi yang ia dengar. Walam yarwa, dan tiada melihat siapa manha akan Mekah. Itu namanya contohnya orang yang ilmu yakin. Fahada, maka adapun orang yang hanya mendengar dan tidak melihat, indahu ilmu yakin. Indahu, maka itu menjadi miliknya orang yang hanya mendengar dan tidak melihat. Ilmu yakin, adapun ilmu yakin, ya seperti itulah ilmu yakin itu. Jadi orang yang mendengar tapi tidak melihat adanya kota Mekah tadi.
Fa idza istasyrafa, maka apabila sudah mendekat siapa man alaiha atas kota Mekah, waro'aha dan melihat siapa man akan kota Mekah, tetapi walam yadkhulha dan tiada masuk siapa man ke kota Mekah, bahwa maka adapun orang yang hanya mendekat dan melihat kota Mekah tapi tidak memasuki kota Mekah, itu namanya ainul yakin. Itu adalah namanya ainul yakin. Ini tamsil biar orang bisa memahami ya, dengan cara didekatkan dengan cara tamsil dengan misal-misal ini, biar orang mudah untuk memahami perbedaan antara ilmu yakin dan hakul yakin, ainul yakin, antara ilmu yakin dan ainul yakin. Jadi ada orang yang sudah mendekat kota Mekah dan dia melihat akan kota Mekah, tetapi dia tidak masuk kota Mekah. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, berarti tingkatan orang itu masih di tingkatan ainul yakin. Fa idza dakhalaha, maka apabila masuk siapa man akan kota Mekah, wa tamakkana dan tamkin, yang masuk dan kemudian tinggal menetap di sana. Wa tamakkana dan tinggal menetap siapa man fiha di dalam kota Mekah, bahwa maka adapun orang yang masuk dan tinggal di dalam kota Mekah itu namanya hakul yakin, yang disebut dengan hakul yakin. Itu ilustrasi gambaran yang mudah untuk dipahami perbedaan antara ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Wa kadzalika, dan seperti hal itu juga perumpamaan thalibul haqi, maka adapun orang yang mencari titik kebenaran, mencari al-haq, fama zala, maka tiada akan pernah sirna atau berhenti ya, miwaroil hijabi, ada di balik hijab. Orang yang mencari kebenaran, yang mencari al-haq, itu akan selalu berada di balik hijab, di balik dinding-dinding tirai, fanian, sambil memfanakan, meleburkan fil amali, di dalam amalia-amalianya. Fana di dalam amal itu namanya. Fana di dalam amal itu bahwa seseorang itu menyadari bahwa segala aktivitas, perbuatan-perbuatan yang lahir dari dia itu sesungguhnya hakikatnya merupakan yaitu perbuatan Allah. Itu namanya fana di dalam amal. Bahwa maka adapun fana di dalam amal itu fi ilmil yakin, ada di dalam ilmu yakin. Fa idza istasyrafa, maka apabila mendekat siapa man thalibul haq, mendekat alal fanai, kepada peleburan fi dzati, di dalam zat. Sekarang fana di dalam zat. Walam yatamakan, tetapi walam yatamakan dan tidak tamkin ya, dia faida istasyarfa, apabila mendekat kepada kefanaan di dalam zat, belum sampai fana fidat juga belum, tetapi dia masih mendekat kepada peleburan di dalam zat. Fana di dalam zat itu artinya bahwa yang ada itu hanya zatnya Allah. Tidak ada wujudan, tidak ada sesuatu yang disaksikan dari mata hatinya ini kecuali Allah. La ghairah, tidak ada yang lain. Tapi ini belum. Tapi orang ini masih, istilahnya masih mendekat kepada fana fidat, belum fana secara sempurna. Sehingga walam yatamakan, dan masih belum tamkin, belum kuat betul minal fanai, dari kefanaan. Bahwa maka adapun model orang seperti ini ya, istasyrafa alal fana fidat walam yatamakan minal fana, itu namanya ainul yakin, yang disebut dengan ainul yakin. Nah, fa idza rasakha, apabila sudah menancap apa fana, watamakan, dan sudah bertamkin apa yang namanya fana,
bahwa maka adapun orang yang sudah rosih dan tamkin di dalam kefanaan itu namanya fi haqqil yakin, ada di dalam hakikat keyakinan. Taqulu, atau engkau bisa katakan syi'aul basirati, maka adapun sinar matahari sinar mata hati itu li ahli alamil mulki, bagi orang yang ada di dalam alam mulk, alam wadak. Wa ainul basirati, maka adapun pandangan mata hati itu, tadi sinar mata hati itu bagi dimiliki oleh orang-orang yang ada di alam mulk. Sedangkan pandangan mata hati itu li ahli alamil malakuti, dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam alam malakut. Wa haqqul basirati, sedangkan hakikat mata hati itu li ahli alamil jabarut, bagi orang-orang yang berada di dalam alam jabarut. Taqulu, atau kamu bisa katakan syi'aul basirati, maka adapun sinar mata hati itu li ahlil fana'i fil a'mal, dimiliki oleh orang-orang yang fana, melebur fil a'mali, di dalam amal-amaliannya dengan Allah. Wa ainul basirati, sedangkan pandangan mata hati atau disebut ainul basiro itu dimiliki li ahlil fana'i fil dzati, bagi orang-orang yang fana di dalam zatnya Allah. Wa haqqul basirati, sedangkan hakikat basiro itu li ahlil fana'i fil fana, bagi orang yang melebur di dalam melebur, fana di dalam fana. Fasyi'aul basirati, maka adapun sinar mata hati itu yushiduka, bisa membuatmu menyaksikan apa syi'aul basiro, kurbal haqqi, akan kedekatan al-haq, dalamnya Allah, mingka, darimu. Jadi sinar mata hati itulah yang bisa membuatmu menyaksikan akan kedekatan Allah kepadamu. Ayujibu, maksudnya adalah yujibu, yang menuntut laka bagimu syuhuda qurbi nuril haqqi, akan menyaksikan kedekatan cahaya yang hak, mingka, darimu. Qala dawuh Allah Ta'ala, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqna, dan sungguh telah kami menjadikan al insana, akan manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui, katanya Allah, ma, sesuatu, tuwaswisu, yang telah menjadikan waswis, desas-desus, ya, waswis, bisikan-bisikan, dengan ma, apa, nafsuhu, akan hatinya. Jadi Allah itu yang menciptakan manusia, kami yang menjadikan manusia, kami juga mengetahui apa-apa yang diwaswiskan, ya, apa yang dibisikkan oleh nafsunya, oleh hatinya, itu tahu. Karena apa? Wanahnu, katanya Allah, kami, wanahnu, adapun kami Allah itu aqrabu, lebih dekat, ilai, daripada dirinya manusia, dekatnya min hablil warid, bandingkan daripada, yaitu urat kerongkongan ini, kedekatannya Allah. Wa qala, dan dawuh Allah Ta'ala, wa huwa, dan adapun Allah, ma'akum, itu selalu bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian itu semua berada. Artinya Allah akan terus memantau, gitu. Sudah saya jelaskan, ya, yang dimasukkan ma'akum itu bagaimana, bersama kamu itu artinya Allah bersama makhluk itu apa maksudnya, itu sudah saya jelaskan. Wa ainul basirati, maka adapun pandangan mata hati itu yushiduka, yang bisa membuatmu menyaksikan apa ainul basiro, ada maka akan ketidakadaan. Kalau pada tingkatan ainul basiro, pandangan mata hati, bahwa pandangan mata hati itulah yang bisa, yang membuatmu bisa menyaksikan akan ketidakadaanmu, bahwa kamu tidak ada yang sejati, sejatinya kamu tidak ada, itu mengerti, sadar bahwa sesungguhnya kamu itu makhluk yang diciptakan, makhluk yang tidak tidak hakiki, ya, tidak langgeng selama-lamanya.
Itu yang bisa melihat adalah ainul basir. Karena orang itu ya, bahwa bagi orang-orang tertentu memandang bahwa dunia ini kekal sehingga harus dibela-belain ya, dirinya seakan-akan kekal. Nah, kalau sudah orang itu pada tingkat ainul basiro, yaitu pandangan mata hatinya ini, maka sesungguhnya orang itu akan bisa melepaskan segala sesuatunya yang ada pada dirinya. Dia tidak akan pernah merasa kehilangan kalau kita mulai belajar meletakkan ainul basiro pada qalbiyah kita, bahwa apa-apa yang kita miliki itu sesungguhnya bukan milik kita, termasuk diri kita sendiri. Nah, apa yang bisa memperlihatkan, yang bisa membuatmu bisa menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu itu tidak sejati adanya, yaitu ainul basiro tadi. Aizawalaka akan kesirnaanmu. Di ainul basiro itu bisa membuatmu bisa menyaksikan bahwa kamu itu sejatinya makhluk yang diciptakan, makhluk yang tidak langgeng keberadaannya, aslinya tidak ada dulu. Bizawali wahmika, dengan menghilangkan apa? Wahammu. Wahammu itu dugaanmu, bahwa dugaanmu itu yang mengatakan bahwa sesungguhnya makhluk itu ada. Ya, waham itu adalah dugaan makhluk tentang sesuatu yang diciptakan itu akan langgeng, akan ada. Nah, ainul basiro inilah yang akan bisa membuatmu menyaksikan bahwa kamu itu tidak ada. Aizawalaka akan kesirnaanmu, dengan mensirnakan akan dugaanmu tentang adanya kamu. Dugaanmu kan selalu mengatakan bahwa manusia itu eksis, ya, manusia itu ada, dunia itu ada. Padahal itu semua adalah sesuatu yang diciptakan, yang hakikatnya itu tidak ada. Lah itu bisa dikenali itu dengan pandangan mata hati. Ya, pandangan mata hati itu yang bisa membuatmu menyaksikan bahwa yang namanya kamu itu tidak ada. Bizawali wahmika, dengan hilangnya wahamu, dugaanmu yang awal bahwa yang namanya manusia itu ada. Itu akan hilang gitu, dugaan waham itu. Liwujudi, dengan wujudnya Allah, ai wujudil haqid, maksudnya dengan wujudnya al-haq. Karena apa? Muhalun, karena muhal antasyadahu, kamu menyaksikan Allah, wa tasyhadu antasyadahu, kamu menyaksikan hu akan al-haq, wa tasyhada, dan kamu menyaksikan mau bersama al-haq siwahu, sesuatu yang selain Allah, itu muhal. Maka itu harus ditiadakan dulu, karena Allah tidak bersama manusia akan wujudnya. Fa idza zala, apabila hilang angka kepada kamu apa alwahmu, dugaanmu bahwa kamu itu ada, itu hilang. Kalau kamu bisa menghilangkan bahwa sesungguhnya kamu itu tidak ada, yang selama ini kamu itu waham sekali. Waham itu artinya bahwa kamu itu selalu menganggap dirimu ada, wujud sejati, alam semesta itu kamu anggap ada. Ketika kamu bisa menghilangkan waham itu, wafanaita, dan kamu bisa melebur an wujudika, dari dirimu, melebur dengan Allah, syahida, maka kamu bisa menyaksikan robbaka, Tuhanmu, birobbika, melalui Tuhan. Wawa, maka adapun kamu bisa melebur, kamu bisa menyaksikan Tuhanmu, itulah yang disebut dengan itu menjadi wawa adapun seperti itu alamatu fathil basiroti, sebagai tanda terbukanya mata hati, dan sekaligus sebagai tanda wa'ala jisariroti, dan masuknya hati. Hatinya itu sudah masuk ke dalam syahadah, itu sebagai cirinya sendiri. Kama qala, sebagaimana telah bersair siapa Syekhu Syuyukhina, guru dari guru kita Sayyidi Abdurrahman Al-Majdub, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Majdub, seorang wali yang selalu majdub ini akan melahirkan syair-syair, syair-syair mabuknya ini. Majdub itu orang yang mabuk, itu yang ditarik oleh Allah. Man ra'al mukawwina bil kauni azzahu fi amal basirati, wa man ra'al kauna bil mukawwini sadafa ala jasarirati.
Man ra'al mukawwina, barang siapa yang mengenal al mukawwin, zat yang menciptakan, yang membuat, yang mengadakan. Bil kauni, melalui kaun, melalui alam. Kalau ada orang mengenal Allah itu melalui alam. Jadi begini maksudnya, bahwa dengan adanya dunia itu menunjukkan adanya Allah. Satu misal, cara mengenal Allah dengan cara seperti itu, jadi melalui makhluk. Kemungkinan besar kan akhirnya dibalik. Kalau tidak, andaikan Allah tidak menciptakan makhluk, berarti kan dia tidak mengenal kepada Allah, tidak yakin akan adanya Allah. Jadi waman ra'al mukawwina bil kauni, dan adapun barang siapa yang mengenal kepada zat yang mengadakan bil kauni, melalui sesuatu yang diadakan, kenalnya itu melalui makhluk, kenalnya Allah. Kalau andaikan Allah tidak menciptakan makhluk itu, maka tidak kenal azzawu, maka menjadikan kuat orang yang mengenal model seperti itu fi amal basirati, ada di dalam kebutaan mata hati. Berarti itu mata hatinya masih buta. Waman ro'a, dan barang siapa yang melihat al kauna bil mukawwini, barang siapa yang melihat dunia, al kaun makhluk, bil mukawwini, dengan selalu disertai dengan melihat yang menjadikan, sodafa, maka ngepasi, ya, ala jal sariroti, telah masuklah hatinya seseorang itu. Berbeda dengan orang yang melihat alam ini, ya, sekaligus bisa melihat Allah, ya, sekaligus bisa melihat Allah. Jadi melihat alam ini adalah yang utama, adalah karena melihat Allah. Barang siapa mengenal alam bil mukawwin, melaluinya, mengenalnya alam itu langsung kenal melalui Allah, bukan melalui alam. Mengenal alam ini, mengenal makhluk ini melalui Allah, melalui Allah. Beda dengan yang atas, ya, mengenal Allah melalui makhluk. Kalau ini tidak, mengenal alam ini melalui mukawwin yang mengadakan. Kalau sudah seperti itu, sodafa ala jasari roti, berarti orang ini sudah, ya, bahwa orang ini sudah masuk yang namanya sariro, atau hatinya itu sudah ma'rifah. Fadzahiru, maka adapun kenyataannya man ro'al mukawwin bil kaun, ya, kenyataannya itu anna amatal muslimina, sesungguhnya pada umumnya orang-orang muslim itu amiyat, buta, apa basiratuhum, pandangan matanya, ya, pada umumnya buta orang-orang muslim itu. Watahkiku, dan adapun kenyataan kalau diteliti, watahkik, adapun kenyataannya kalau diteliti, adapun tahkik itu mah sesuatu takut dama yang telah lalu minat tafsili, dari penjelasannya bahwa annaha, dan sesungguhnya basiro itu masdudatun. Kalau orang muslim ini, kalau diteliti bahwa sesungguhnya orang muslim itu tidaklah disebut buta, enggak, ya. Kalau diteliti sebagaimana penjelasan di yang lalu, wa ma taqaddama minat tafsir, sebagaimana yang telah lewat dari penjelasannya, bahwa wa annaha, dan sesungguhnya basiro, mata hatinya seseorang itu masdudatun, hanya tertutup, fakot saja, masih hati nadiriha, disertai sehatnya pandangannya basiro. Jadi kalau orang muslim kalau diteliti sesungguhnya tidaklah disebut amiyat, tidak disebut buta, tapi hanya tertutup saja. Karena apa? Kok disebut tertutup? Karena memang kenyataannya pandangan basironya orang mukmin itu sehat. Bi khilafi basiratil kufari, berbeda dengan pandangan hatinya orang-orang kafir. Wa innaha, maka sesungguhnya basiratul kufar itu, ada yang baca umya,
ada yang namanya amya. Amya'u yaitu buta. Ini perbedaannya. Kalau pandangan mata hatinya orang kafir itu jelas buta, tapi kalau orang muslim itu hanya tertutup saja pada umumnya orang muslim. Karena memang kenyataannya pandangan basirnya orang muslim itu sehat, cuma tertutup. Yang namanya tertutup ya satu saat pasti terbuka. Beda dengan orang buta. Wahakul basiroti, dan adapun hakikat mata hati itu yusyiduka, yang bisa membuatmu menyaksikan wujud al-haqi akan wujudnya al-haq wahdahu, akan khali maha tunggalnya al-haq. Jadi hakul basiro lain lagi dengan hakul basiro. Kalau hakul basiro, hakikat mata hati itu bisa membuat sampean, membuat kita itu bisa menyaksikan akan wujudul haq, akan wujudnya Allah. Bahwa wujudnya Allah itu adalah maha sendiri, maha tunggal. La wujudaka, tidak bisa membuatmu menyaksikan akan wujudmu. Jadi yang tampak kalau hakul basiro itu yang tampak, yang disaksikan itu hanya wujudnya Allah, sedangkan wujudnya kita itu tidak ada. Mereka tidak bisa menyaksikan wujud kita di hakul basiro ini, hakikat mata hati. Karena apa? Karena sesungguhnya kamu itu mafkudun, memang tidak ada min aslika, dari asalmu. Karena asal kita itu memang tidak ada. Kita itu diciptakan. Jadi ketika hakikat mata hati itu yang memandang, maka yang muncul itu hanya wahdanya Allah. Sedangkan wujudmu, wujud kita itu tidak ada. Karena apa? Karena memang kenyataannya kita itu tidak ada. Di annaka mafkudun, karena kamu itu mafkudun, tidak ada min aslika, pada asalmu. Wala adamaka, ini hakul basiro, wala adamaka, dan tidak bisa, ya, tidak bisa membuatmu menyaksikan akan ketidakadaanmu pula. Wala adamaka, ya, dan tidak bisa atau tidak bisa membuatmu menyaksikan ketidakadaanmu, hakul basiro ini. Karena ketidakadaanmu itu yang yadimu itu tidak ada. Karena ketidakadaanmu, bahwa kamu tidak ada itu memang tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang ilama sabatolahu wujud. Karena ilama kecuali sesuatu sabata yang telah menetapkan lahu kepada apa wujud. Kenapa tidak bisa menyaksikan ketidakadaanmu pula? Ya karena kamu sudah diwujudkan oleh yang maha wujud. Tetapi sekalipun kamu ada, walam yakun ma'allah, walam yakun, dan tiada ma'allahi, bersama Allah, apa maujudun, sesuatu yang maujud. Jadi Allah itu ketika sekalipun Allah sudah menetapkan wujudnya sesuatu menjadi ada, itu Allah pun tetap tidak bersama dengan sesuatu yang diwujudkan itu. Karena itu Allah maha wahdah ya. Karena ada apa wujudnya Allah, karena ada siapa Allah ya, yang wujud itu hanya Allah. Wala syai'a, dan tidak ada sesuatu apapun mau bersama Allah. Wawa, dan adapun Allah al-ana, sekarang atau kini, alama alaihi, tetap sebagaimana karena ada semulanya. Jadi Allah ada, tetap ada sebagaimana semula adanya Allah. Wa hadhihi ziyadatu, dan adapun tambahan ini, wa ilam takun, sekalipun tidak ada apa hadis ziyadah fil hadis, di dalam hadis,
Lakin mana akan tetapi makna hadis ziyadah itu sahihun, benar. Benar itu artinya menimpulkan bahwa ini taghyir karena perubahan. Alaihi atas Allah Ta'ala itu muhalun muhal. Yang namanya Allah berubah itu tidak mungkin, itu muhal. Qala dawuh siapa Muhyiddin bin Muhammad bin Ali bin Arabi Al-Hazimi. Beliau berkata, Syekh Muhyiddin bin Muhammad bin Ali bin Al-Arabi radhiyallahu anhu, man syahidal khalqa, man adapun barang siapa syahidah yang menyaksikan siapa man al khalqa akan makhluk, la fi'la lahum, tidak menjadi sumber yang berbuat, lahum bagi mereka, faqad faza, maka sungguh beruntung siapa man. Kalau kamu ada orang menyaksikan terhadap apa yang menjadi aktivitas gerak diamnya makhluk, kamu saksikan itu, tetapi kamu saksikan gerak dan diamnya makhluk itu yang kamu saksikan itu bahwa sejatinya itu bukan aktivitasnya makhluk, bukan energinya makhluk, tapi itu termasuk fi'lullah. Maka orang yang menyaksikan bahwa perbuatan makhluk itu adalah bersumber dari Allah, kalau ada orang melihat seperti itu, menyaksikan itu, faqad faza, maka sungguh telah beruntung orang itu. Kenapa? Karena dia bisa menyaksikan yang sebenarnya. Ya sebenarnya makhluk itu tidaklah bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali karena daya dan kekuatan Allah. Kalau bisa menyaksikan setiap langkah perbuatan apapun yang dilakukan makhluk itu sesungguhnya bukan sumbernya, bukan makhluk itu, tetapi sumbernya dari Allah. Maka orang yang bisa menyaksikan ketika memandang aktivitas makhluk, diamnya makhluk, bahwa semua itu merupakan kekuatan dari Allah, maka orang yang bisa memandang kepada makhluk seperti itu faqad faza, maka sungguh menjadi orang yang beruntung. Waman syahidahum, waman dan barang siapa syahidahum menyaksikan siapa manhum kepada makhluk, la hayata, bukanlah asal usul yang hidup, bukan menjadi sumber kehidupan, bukan menjadi sumber hidup. Ya, lahum bagi makhluk, faqad haza, maka sungguh telah berhasil orang itu. Kalau ada orang yang bisa menyaksikan kepada makhluk bahwa makhluk itu tidaklah hidup, ya, tidak menjadi sumber hidupnya, itu bukan makhluk. Lahum yang ada pada diri, jadi lahayat, tidak ada kehidupan lahum baginya, faqad faza. Kalau bisa menyaksikan bahwa makhluk itu tidak hidup, ya, yang menghidupkan itu Allah, maksudnya gitu, yang memandang seperti itu, maka sungguh orang itu telah menjadi orang yang berhasil. Waman syahidahu, dan barang siapa syahidah yang menyaksikan siapa manhum kepada makhluk, menyaksikan ainal adami, akan pandangan ketidakadaan. Kalau orang bisa menyaksikan makhluk itu bahwa hakikat sejatinya makhluk itu tidak ada, faqad wasala, maka sungguh telah sampai usul orang itu kepada makom ma'rifah. Ya, itu katanya Syekh Muhyiddin bin Muhammad bin Ali bin Arabi. Qultu, saya katakan, waman syahidahu, dan barang siapa, waman adapun barang siapa syahidah yang menyaksikan siapa manhum kepada makhluk bi ainil adami, dengan mata kacamata, dengan pandangan bahwa makhluk itu tidak ada, faqad tamakkana, maka sungguh telah tamkin, sudah kuat, sudah klep, sudah kuat. Apa wisoluhu, nyambungnya dengan Allah, usulnya dengan Allah itu sudah kuat banget itu. Kalau kita itu menyaksikan, memandang bahwa sungguhnya makhluk itu tidak ada, apalagi memandang kepada diri kita. Makanya kita apapun yang ada pada diri kita itu jangan pernah kita itu merasa memiliki. Kita belajarlah bahwa kita itu tidak ada, mulai dari perbuatan kita, mulai dari sifat kita, kehebatan kita, itu semuanya bukanlah milik kita, bukanlah perbuatan kita. Sehingga tidak ada kesombongan, tidak ada riya. Wa ansyadu, dan mereka telah membacakan syair para siapa? Para sufi. Man absarul khalqa kassarabi, faqad taraqqa 'anil hijabi, ila wujudin tarahu ratqan
bila bati'adin walaktirobin fala khitaba bihi ilaihi wala musyira ilal khitabi. Artinya man absoro, man barang siapa absoro yang melihat al-khalqa makhluk kasarobi bagaikan fata morgana. Kalau sampean melihat makhluk itu seperti amun-amun, seperti fata morgana, ya, artinya ada tapi tidak ada. Fakot taroko, maka sungguh telah naik pangkatnya jauh, telah naik jauh anil hijabi, dari hijab-hijab yang menghalangi. Berarti orang itu sudah tinggi tingkatannya. Sampai apa? Ila wujudi tarohurotkan, yaitu sampai menuju kepada wujud yang kamu lihat. Ila wujudin tarohu, kepada wujud yang kamu lihat. Rotkon, dengan apa? Dengan sesungguhnya. Menuju kepada wujud yang sejati. Jadi orang itu akan bisa naik menuju kepada wujud-wujud yang sejati. Dalam ini adalah Sang Maha Satu, yaitu Allah. Bila bi'adin, dengan tanpa jarak, dengan tanpa jarak jauh, walaktirobin, dan tidak lagi dekat. Jadi jaraknya tidak jauh dan juga tidak dekat juga. Ya. Apa bagaimana? Ya sudah cek luar biasanya. Fala khitaba bihi ilai, maka sudah tidak perlu ngomong kalau sudah bertemu dengan al-haq wahda, dengan al-haq wahda. Sudah tidak perlu ada khitab, ya, wala musyira ilal khitab, dan tidak ada isyarat-isyarat lagi. Isyarat-isyarat kepada khitab itu sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada kata-kata, sudah tidak ada isyarat ketika kita sudah usul, ya, tanpa batas dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wallahu, adapun Allah taala itu alamu, jauh lebih memahami dan mengetahui dari apa yang kita maksudkan. Mudah-mudahan kajian ini sekaligus mengakhiri daripada bab ketiga. Dan alhamdulillah kita bisa menuju kepada bab yang keempat, masuk kepada kata mutiara yang ke-37. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.